PT KAI sedang gencar-gencarnya untuk terus memperbaharui rangkaiannya agar para pelanggannya tetap nyaman pada setiap perjalanan menggunakan kereta api. Salah satunya yang sudah mendapatkan upgrade sarana yaitu kereta Tegal Bahari yang memiliki rute dari stasiun Tegal menuju stasiun Pasar Senen di Jakarta. Jelas kereta ini yang paling saya rekomendasikan jika teman-teman ingin berpergian naik kereta api dari Tegal menuju Jakarta maupun sebaliknya. Dengan membawa dua kelas eksekutif dan ekonomi yang akan menempuh waktu sekitar 4,5 jam akan menjadi perjalanan yang menyenangkan selama di atas kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Septa. Nah, saat ini saya lagi ada di Kota Tegal ya teman-teman, di depan stasiun Tegal. Nah, nanti saya akan naik kereta dari stasiun Tegal menuju stasiun Pasar Senen di Jakarta. Naik kereta yang baru saja diupdate rangkaiannya. Siapa lagi kalau bukan naik kereta Tegal Bahari. Ya udah 30 menit lagi keretanya akan diberangkatkan. Tonton terus videonya sampai habis. Nanti kereta Tegal Bahari diberangkatkan dari stasiun Tegal jam 16.00. Masih ada waktu 30 menit lagi ya teman-teman. Ini saya pertama kalinya melakukan keberangkatan kereta dari stasiun Tegal. Wih, baru tahu di sana tuh ada lokomotif yang sudah jadi monumen. Kita langsung masuk aja lah, ya. Nih tadi udah cetak tiket. Nih di sini lobi utama stasiun Tegal. Langsung boarding aja guys. Hahaha. Stasiun Tegal bangunan heritage juga ya teman-teman. Nah, nih di sini ada dua cara boarding pass. Ada secara manual dengan menunjukkan identitas dan karcisnya teman-teman. Ada juga boarding secara otomatis menggunakan face recognition. Ternyata eksekutifnya berada di belakang rangkaian. Kelas ekonominya di depan. Iya Kak. Saya akan naik di kelas eksekutif 4 kursi. Berapa nih? Kursi 1C. Paling belakang. Jadi pada pertengahan bulan Juli kemarin, kereta Tegal Bahari ini mendapatkan update rangkaian ya teman-teman. Sudah menggunakan rangkaian New Generation. Kereta Tegal Bahari ini rollingannya dengan kereta Gumarang. Jadi Gumarang juga mendapatkan update rangkaian. Liverinya kalau eksekutif ini warna pink. Kalau ekonomi menggunakan warna biru. Sekarang kita masuk aja. Nah, ini dia. Saya akan duduk di kursi 1C. Selama 4 jam lebih saya akan duduk di sini. Masih ada 15 menit lagi sebelum keberangkatan. Kita ke paling depan lihat lokomotif yang berdinas pada keberangkatan kereta Tegal Bahari. Hahaha. Wah, jalur 2 ada kereta Argo Merbabu masuk jalur 2. Sambil nunggu kedatangan Argo Merbabu, kita rekamnya dari peron jalur 1 aja. Nah, itu dia masuk
di jalur 2 Argo Merbabu Gambir Semarang Tawang. Menggunakan rangkaian eksekutif New Gen dengan lokomotif CC 206. CC 206 1399. Kereta Argo Merbabu merupakan satu dari kereta Argo yang memiliki rute dari Semarang Tawang Gambir PP. Nah, ini dia lokomotif yang berdinas di keberangkatan kereta Tegal Bahari pada hari ini menggunakan CC 206. Kita kembali lagi ke eksekutif 4 ya teman-teman. Ini saya dapat tiket di eksekutif ini sebesar Rp230.000 teman-teman. Untuk kelas ekonominya 160-an. Masih potongan ya, normalnya itu 180.000. 162 kalau nggak salah. Jalur 2 masuk kereta Matarmaja dari Pasar Senen tujuan Malang via Semarang lalu berbelok arah menuju Solo Jebres. Nah, sebelum diupdate rangkaiannya, kereta Tegal Bahari ini beroperasi menggunakan kereta Midsteel ya teman-teman, dengan kelas eksekutif dan bisnis, bersamaan dengan berakhirnya kereta bisnis di Pulau Jawa. Nah, di sini kita bisa lihat kode train map yang digunakan F45 dan 10F ini menandakan kereta ini memiliki batas maksimal kecepatan 120 km per jam. Jadi untuk eksekutif New Gen ini bisa berlari mencapai kecepatan 120. Namun saya nggak tahu ya untuk Tegal Bahari ini apa nanti bisa sampai 120, karena secara operasionalnya sebelumnya nggak sampai 120. 45 ini merupakan berat maksimalnya, jadi 4,5 ton maksimalnya teman-teman. Dan 10 ini merupakan bogi, jenis boginya.
sisi sebelah barat stasiun Tegal ini terdapat percabangan kereta ya teman-teman. Nah, itu jalur yang paling pojok akan menuju stasiun Prokerto. Kereta yang melintas yaitu kereta Kamandaka dan juga kereta Joglo Semarkerto. Nanti kita mengarah ke kanan menuju Cirebon sampai dengan Jakarta. Nah, ini dia jalurnya berbelok ke kiri menuju Perpuk hingga Prokerto. Nah, sekarang kita lihat fasilitas yang ada di kereta eksekutif New Gen Tegal Bahari. Nah, ini untuk jarak kursinya ke depan ini jauh ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat. Dan di sini juga terdapat footrest buat sandaran kaki. Di sini ada tempat untuk bisa naruh buat botol ataupun barang-barang ya teman-teman. Nah, di sini ada stop kontak, power outlet. Nah, di sini nggak ada meja ya seperti kereta stainless steel ataupun mid steel sebelumnya. Di kereta New Gen ini sebagai penggantinya ini di sini rata bisa buat naruh barang-barang ya. Naruh ponsel, naruh botol. Jadi bisa lebih aman. Di sini juga terdapat. Nah, di sini nih lihat nih. Jadi semacam stopper ya. Jadi kita nggak khawatir ponsel jatuh. Nah, di kereta eksekutif ini kapasitasnya 50 orang ya, satu gerbong. Nah, bedanya lagi eksekutif ini ada, nah ini ada meja. Jadi kalau teman-teman makan, di sini ada meja lipatnya. Nah, ya seperti ini. Nah, di sini juga ada buat gantungan ya teman-teman. Nah, ini tirai buat penutup bila panas. Teman-teman bisa ditutup gitu. Ini kursinya juga bisa di reclining seat ya. Bisa diatur kemiringan derajatnya dan juga diatur searah dengan perjalanan kereta. Sebentar lagi masuk stasiun Brebes. Oh iya, satu lagi. Nah, ini kalau di eksekutif New Gen ini, di kursinya ini ada sandaran kepalanya teman-teman. Nah, ini kita miring-miring kalau tidur nggak khawatir jatuh. Keren. Kita menuju ke kereta restorasi. Ada di depan eksekutif 1 ya teman-teman.
Di belakang kereta Tegal Bahari ini ada kereta Tawang Jaya Premium ya teman-teman. Dan menurut jadwal itu akan menyusul kereta Tegal Bahari ini. Dan menurut saya ya untuk kelas eksekutif dan ekonomi ini untuk rute dari Tegal ke Pasar Senen ini paling worth it ya. Karena untuk dari segi tarifnya lebih murah ketimbang kereta api yang lain. Paling untuk yang termurah itu kereta Air Langga. Tapi Air Langga itu menggunakan kereta ekonomi kapasitas 108, kereta ekonomi adu dengkul, karena dia masih PSO dan tarifnya kereta Air Langga sendiri 49.000 untuk rute dari Tegal menuju Pasar Senen. Nah, ini di stasiun Perujakan ini terdapat percabangan kereta ya teman-teman. Di sini akan bertemu rel kereta dari arah Purwokerto, Kerupuk. Nah, nah itu ya teman-teman, di sebelah sana itu adalah rel kereta dari arah stasiun Purwokerto. Dan sekarang kita masuk ke sepur belok ke jalur 1. Di sini berhenti cukup lama, nanti akan diberangkatkan lagi jam 17.24. Saat ini masih jam 17.08. Jadi kayaknya di sini akan disusul ya teman-teman. Perjalanan kereta Tegal Bahari telah sampai di stasiun Perujakan. Nanti di sini berhenti cukup lama ya teman-teman. Sekarang masih jam 17.10 menit, nanti akan diberangkatkan lagi jam 17.24. Jadi ada sekitar waktu sekitar 14 menit. Di sini akan tunggu disusul oleh kereta. Belum tahu jadwalnya kereta apa yang nyusul. Nah, di sini dilakukan pengisian air untuk toilet ya teman-teman. Nah, itu di atas tuh. Nah, ini dia kode sarana dari eksekutif 4 yang saya naiki ya teman-teman. K1 02529 SBI. K1 ini merupakan kereta eksekutif. 0 tidak berpenggerak, 25 itu tahun pembuatannya tahun 2025. 29 ini merupakan urutan ke-29. SBI sendiri merupakan kepemilikan dari rangkaian ini SBI. Kenapa SBI? SBI ini Surabaya Pasar Turi. Kenapa Surabaya Pasar Turi? Karena kereta Tegal Bahari ini rollingan dengan kereta Gumarang tujuan Pasar Senen menuju Surabaya Pasar Turi. Oke, lanjut. Nah, ini ada kereta masuk nih. Jalur 4 dari arah barat masuk kereta apa ya? Menggunakan lokomotif CC 201. Udah bawa bendera ya, menyambut kemerdekaan HUT RI yang ke-80. CC 201 8311 Depo Indok Sidotopo. Kereta berantas Pasar Senen menuju Blitar via Semarang.
Nah, ini dia sama seperti kereta Tegal Bahari, kereta berantas sendiri juga dilakukan pengisian air ya teman-teman. Dan juga ada pergantian kru masinis dan asisten masinis dari kereta berantas. Nah, ini merupakan tombol untuk menutup pintu ya teman-teman. Jadi untuk kereta New Gen ini sudah otomatis, lebih tepatnya semi otomatis ya teman-teman. Jika kita pencet pintu akan tertutup. Nah, begini ya contohnya teman-teman. Berlaku juga untuk pintu untuk masuk ke dalam kabin. Di kota Cirebon sendiri yang merupakan pusat dari daerah operasional 3, Cirebon terdapat 2 stasiun besar ya teman-teman, yaitu Cirebon Perujakan ini dan juga Cirebon Kejaksaan. Untuk stasiun Cirebon Perujakan ini untuk pemberhentian kereta ekonomi kelas menengah ke bawah, sedangkan untuk kereta menengah ke atas kelas flagship berhentinya di stasiun Cirebon Kejaksaan. Nanti kereta Tegal Bahari ini akan melintas langsung ya di stasiun Cirebon Kejaksaan. Fasilitas toilet yang ada di kereta New Gen ya teman-teman. Cakep.
Oh iya, selain power outlet di sini ada juga di sini ya teman-teman. Nah, nih di sini sebagai power outlet dia port USB. Nah, ini dia. Jadi kalau teman-teman nggak bawa kepala chargernya, hanya bawa kabelnya, nah bisa langsung di-connect di sini. Di sini ada papan informasi yang sangat informatif ya teman-teman. Nah, di sini ada indikator dari toilet. Ini kalau terisi akan berwarna merah. Nah, di sini ada posisi kereta saat ini ya teman-teman. Di pemerintahan selanjutnya nanti jam 18.00 akan berhenti di stasiun Jatibarang. Nah, kalau di atas sini ada, nah ini dia, kecepatannya 88 kph, kilometer per hour, kilometer per jam. Nah, ini stasiun Jatibarang sendiri masuk daerah operasional 3 Cirebon ya teman-teman. Masuk secara administrasi, masuk wilayah Kabupaten Indramayu. Pada akhir rangkaian sebuah kereta itu terdapat penanda ini ya teman-teman. Ini namanya semboyan 21. Kalau yang lempengan plat seperti ini warna merah itu untuk perjalanan siang. Nah, ini penanda semboyan 21 untuk perjalanan malam. Jadi apabila PPKA di stasiun teman-teman melihat menunjuk akhir rangkaian, nah ini dia menunjuk semboyan 21. Kenapa ditunjuk? Karena untuk memastikan rangkaian kereta yang dilaluinya itu lengkap. Masih menunggu disusul. Sesaat lagi akan melintas langsung di stasiun Cikampek. Di sini bertemu dengan percabangan dari arah stasiun Bandung. Dan stasiun Cikampek merupakan stasiun paling timur di daerah operasional 1 Jakarta. Jadi kita udah masuk di area Daop 1 ya teman-teman. Melintas di jalur 2, di jalur 3-nya ada kereta Parcel. Jam 19.26 sudah melintas langsung stasiun Cikampek.
Nanti akan tiba di stasiun Cikarang sekitar jam 19.52 jika sesuai jadwal. Tadi sekitar jam setengah 8 ya, jam 19.26 kereta Tegal Bahari sudah melintas langsung stasiun Cikampek. Jadi sekitar 1 jam perjalanan lagi akan tiba di stasiun Pasar Senen. Kalau udah menggunakan armada New Gen ini udah pasti nyaman ya teman-teman. Jadi untuk rute perjalanan dari Tegal menuju Jakarta Pasar Senen, saya lebih merekomendasikan kereta Tegal Bahari ini. Udah jelas paling worth it dari segi fasilitas, dari segi harga, itu udah nyaman banget. Meskipun kereta ini untuk kecepatannya masih dibatasi 90 km ya teman-teman. Bukan karena armadanya nggak mendukung, tapi karena SOP-nya masih menggunakan grafik perjalanan kereta 2025 yang di awalnya masih menggunakan kereta bisnis. Untuk rute perjalanan dari Tegal menuju Jakarta itu relatif banyak pilihan ya teman-teman, karena semua kereta itu akan berhenti di stasiun Tegal kecuali Argo Bromo Anggrek. Jadi teman-teman bisa punya pilihan ya. Jadi bisa naik kelas Argo, Argo Merbabu berhenti di stasiun Tegal, Argo Muria, Argo Sindoro, maupun eksekutif lainnya. Dan dari Tegal menuju Jakarta juga ada kereta Air Langga ya yang tarifnya sangat murah, hanya 49.000 teman-teman udah bisa naik kereta dari Tegal menuju Jakarta. Namun untuk kereta Air Langga sendiri untuk durasi perjalanannya relatif jauh lebih lama ya ketimbang kereta api lainnya, dan juga untuk armadanya masih menggunakan kereta ekonomi adu dangkul karena kereta Air Langga sendiri masih disubsidi oleh pemerintah, statusnya kereta ekonomi PSO ya. Berarti untuk rute perjalanan dari Tegal menuju Jakarta yang menggunakan armada kereta api adu dangkul itu tinggal 2 kereta ya teman-teman. Kereta Air Langga yang saya sebutkan tadi dan juga kereta Matarmaja. Khusus Matarmaja ini sangat memprihatinkan ya karena untuk armadanya menggunakan kereta adu dangkul, tapi untuk tarifnya masih tarif komersial, apalagi rute perjalanannya jauh ya. Matarmaja itu dari Jakarta Pasar Senen menuju stasiun Malang di Jawa Timur. Tinggal Matarmaja aja yang masih menggunakan kereta adu dangkul dengan harga komersial. Kemarin terbaru kereta Pasundan per tanggal 1 Agustus kemarin udah ganti rangkaian ya teman-teman, menggunakan kereta ekonomi New Gen modifikasi. Jam 20.00 kereta Tegal Bahari telah tiba di stasiun Cikarang. Nah itu di sebelah sana ada rangkaian kereta apa ya, kereta Jatiluhur ini kayaknya. Ini Jatiluhur cuman sampai Cikampek ini. Tiba di stasiun Cikarang. Nah, di stasiun Cikarang ini merupakan terminus keberangkatan kereta KRL Komuter Lain dan juga terminus keberangkatan kereta api Walahar dan Jatiluhur. Diberangkatkan lagi dari stasiun Cikarang. Pemberhentian selanjutnya
di stasiun Bekasi. Ini saya belum pernah nih keberangkatan kereta api Jatiluhur yang jam segini. Kursinya hampir terisi penuh itu ya. Nah, itu di jalur 1 ada KRL. Tiba di stasiun Bekasi, di sini ada lokomotif CC203 nih, nggak tahu nih kereta apa ya, nggak hafal perjalanannya jam segini. Nah, itu di sebelah sana KRL komuter lain. Di sini berhenti nggak lama ya, paling 2 menit. Selesai turun penumpang, diberangkatkan kembali. Berangkat dari stasiun Bekasi, ini ada kereta, wah eksekutif. Kereta satunya eksekutif, penempeletnya nggak kelihatan. Oh, Pandalungan, Gambir, Jember. Pandalungan, Gambir, Jember udah menggunakan SS. Semalam saya ngerekam masih pakai rangkaian darurat, pakai kaca pesawat. Semalam saya ngerekam di stasiun Cikini. Pandalungan, Gambir, Jember, dia biasanya membawa priority nih kelasnya. Nah, ini dia. Membawa kelas priority. Baru saja kereta Tegal Bahari sudah melintas langsung stasiun Gang Sentiong. Artinya satu stasiun lagi, satu petak lagi kereta ini akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Tadi berangkat dari stasiun Tegal jam 16.00, saat ini jam 20.42, jadi artinya telat sekitar 12 menit ya teman-teman. Kalau gitu saya pamit undur diri dulu. Terima kasih yang udah nonton perjalanan saya dari stasiun Tegal sampai stasiun Pasar Senen. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ya udah, gitu aja. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.